Halo, saya Wisnu Bayu. Saya akan membacakan studi kasus tentang implementasi data mining berbasis CRISP DM. Jadi CRISP DM ini adalah standar industri untuk menangani masalah dengan data mining. Jadi fase-fasenya pertama dimulai dari pemahaman bisnis. Di sini contoh masalahnya ada seseorang bernama Wisnu, seorang peneliti tanaman. Ia memiliki 5 buah bunga iris yang telah diawetkan sebagai sampel buat penelitian. Dia ingin meneliti bunganya, tetapi ada bagian bunganya yang rusak, sehingga penelitian tidak dapat berjalan. Di sini ada objektifnya, yaitu untuk menutupi datanya yang rusak, yang tadi yang hilang, sama untuk meneliti data sampelnya. Jadi untuk fase kedua, pemahaman data, ia memutuskan untuk menggunakan 4 implementasi data mining untuk melakukan forecast, classification, association, dan clustering. Ini yang fase nomor 3-nya, persiapan data. Terdapat dataset bunga iris. Di sini ada ID, label. Ini A1, A2, A3, A4 adalah ukuran petal dan sepalnya. Ini ukurannya diukur dengan sentimeter, jadi ini 5,1 cm. Jadi seperti ini sepalnya, lalu ini petalnya, ini sepalnya. Dataset tadi mengukur bagian panjangnya, terus lebarnya di sini. Dari dataset langsung dimasukin ke pemodelan. Datanya diambil lalu multiply. Ada yang langsung masuk ditampilkan. Ada yang dimasukkan ke operator correlation matrix. Ada juga dengan clustering, ada dengan decision tree, dan juga dengan linear regression. Untuk correlation matrix sama clustering, datanya sebenarnya nggak butuh label, jadi bisa langsung dimasukkan. Kalau decision tree dibutuhkan label polinomial, jadi contoh seperti ini termasuk polinomial. Lalu untuk linear regression, seharusnya data yang masuk berupa nominal, jadi di sini atributnya saya rubah dari tadinya di sini ada poly, saya rubah jadi tidak ada. Lalu pakai set roll, jadi labelnya yang A1. Dari linear regression, apply model, lalu ditampilkan. Lalu lanjut ke tahap evaluasi, ini ada forecasting. Jadi memprediksi data A1 dengan cara memasukkan A2, A3, dan A4. Ini datanya data sampel yang disebutkan tadi, yang ada data yang tidak ada, data yang hilangnya, data yang rusak. Jadi A1-nya diprediksi.
Ini memakai forecasting berarti yang ini linear regression. Kalau A2-nya 4 dan A3-nya 1,4 dan A4-nya 0,2, diprediksi A1-nya 5,347 dan seterusnya. Lalu ini evaluasi dengan classification dengan data tree, pakai yang ini, data tree, decision tree. Jadi jika A3-nya lebih kecil atau sama dengan 2,45 berarti spesiesnya Iris sentosa. Ini perkiraannya. Lalu kalau A3-nya di atas 2,45 dan A4-nya di atas 3,75 cm berarti Iris virginica dan selanjutnya. Ini diprediksi dari dataset yang sebelumnya seperti ini. Memprediksi spesiesnya yang di sini. Lalu ada evaluasi association. Ini hasil dari matrix correlation yang ini. Ini untuk melihat keterkaitan antara dua data. Jadi misal A1 dengan A2 keterkaitannya bernilai 0,1. Berarti di sini dari data terlihat kalau A2 itu lebih kecil daripada A1. Lalu ini ada A3 dan A4. Nilainya 0,8 sekian, mendekati 1. Lalu ada evaluasi dengan clustering. Jadi ini datanya ditampilkan dengan clustering yang ini dengan k-min. Jadi terlihat data A1, ini A4 selalu lebih kecil dari A3 dan A3 lebih kecil dari A2, A2 lebih kecil dari A1. Terlihat datanya selalu seperti itu, jadi kalau A1-nya naik, di sini A2-nya juga naik, A3-nya dan A4 begitu seterusnya. Jadi ini dipakai untuk melihat polanya. Ada juga di sini yang A3-nya lebih tinggi dari A2. Lalu di sini ada yang A1 dengan A3-nya hampir bersentuhan di sini. Lalu fase terakhir penyebaran. Jadi ini kesimpulan-kesimpulan dari data yang didapat dari evaluasi. Jadi kesimpulannya ada yang bisa dengan forecasting bisa memprediksi data yang hilang. Lalu dengan ini kita bisa menentukan spesies dengan membaca pola
dengan membaca data tree-nya, lalu dengan asosiasi bisa menemukan keterkaitan antara dua atribut atau lebih, membacanya lewat matriks, lalu kalau yang ini membacanya dengan diagram line, diagram garis. Sekian dari saya, terima kasih.